Great, good morning everyone. Ya, teman-teman, jujur saja ya, banyak orang Kristen hari-hari ini ngaku percaya Tuhan. Tapi sedikit masalah saja langsung goyah. Sedikit tekanan mulai bersungut-sungut. Sedikit kecewa mulai menyalahkan Tuhan. Pertanyaannya sekarang, kita ini murid sekolah kehidupan atau anak manja yang tidak tahan proses? Alright, hari ini temanya adalah We are in the school of life. Ya, kita ini ada di sekolah kehidupan. Ya, teman-teman, hidup ini sekolah, bukan tempat nyaman ya. Firman Tuhan berkata di Matius 10 ayat 31 ya. Jangan takut. Kamu lebih berharga dari burung pipit. Artinya apa? Hidup ini tidak pernah lepas dari perhatian Tuhan. Masalahnya banyak orang maunya ikut Tuhan, tapi tidak mau dididik oleh Tuhan. Maunya diberkati, maunya dipermudah, maunya dilancarkan. Tapi begitu masuk kelas ujian, langsung protes. Ya, teman-teman, kalau sekolah tanpa ujian, itu bukan sekolah. Itu tempat wisata. Ya, teman-teman, Tuhan tidak pernah lengah. Alkitab bilang begini, rambut di kepala kita saja dihitung loh. Bukan cuma dihitung, tapi diberi nomor. Ya, bayangkan rambut yang jatuh saja Tuhan tahu loh. Masa hidup kita Tuhan tidak tahu? Masalahnya bukan Tuhan tidak peduli. Ya, masalahnya kita yang tidak percaya. Kita lebih percaya rasa takut, kita lebih percaya pikiran negatif, kita lebih percaya omongan orang daripada percaya kepada Tuhan. Ya, dengar ini baik-baik ya, tidak ada masalah yang terjadi secara kebetulan. Ya, entah karena kesalahan kita atau karena Tuhan izinkan, semua itu ada tujuannya. Tapi yang sering terjadi, kita ini gagal paham. Bukannya belajar malah bersungut-sungut, bukannya bertumbuh malah mundur. Ya, teman-teman, sungut-sungut itu bukan hal sepele. Itu tanda pemberontakan. Ya, kita seperti bilang, Tuhan, Engkau salah mengatur hidup saya. Padahal kita ini kan murid. Dia itu guru. Teman-teman, seorang murid yang bodoh kalau dikasih soal yang sulit, dia marah ke gurunya. Tapi murid yang benar, ia akan berusaha keras, dia akan belajar, dia akan bertumbuh. Sekarang pertanyaannya, kita ini murid yang mana? Ya, teman-teman, banyak orang Kristen yang salah kaprah. Banyak orang Kristen yang berpikir kalau Tuhan sayang saya, harusnya hidup saya enak dong. Ini salah besar. Justru karena Tuhan sayang, Dia melatih, membentuk dan menguji. Kalau hidup kita tidak pernah ditegur, ya, tidak pernah dibentuk, justru itu yang perlu ditakutkan, teman-teman. Sekolah kehidupan itu tidak ada kelulusan tanpa proses. Ya, Mazmur 90 ayat 12 itu mencatat, ya, ajarlah kami menghitung hari. Artinya apa? Hidup ini singkat. Ya, hidup ini singkat. Artinya hidup ini betul-betul sebentar. Ya. Tapi penuh dengan pelajaran. Masalahnya banyak orang hanya mau umur panjang, tapi tidak mau hidup bijaksana. Padahal bukan panjangnya hidup yang penting, tapi apakah kita lulus dari sekolah kehidupan ini. Teman-teman, perhatikan ya. Kita lihat tokoh Alkitab ya, Ayub. Ayub itu tetap setia saat hancur. Ayub kehilangan harta, kehilangan anak-anak, semuanya meninggal ya. Kehilangan kesehatannya. Kalau pakai logika manusia, hidup Ayub itu kan sia-sia, ya enggak? Tapi Ayub tidak bersungut-sungut kepada Tuhan. Justru dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ini orang yang lulus dari sekolah kehidupan. Jadi teman-teman, banyak orang hari ini baru kehilangan sedikit saja
sudah marah sama Tuhan. Ayub kehilangan segalanya, tapi tetap menyembah Tuhan. Yusuf, ya, perhatikan, Yusuf juga dikhianati ya oleh siapa? Saudara-saudaranya kan. Tapi dia tetap dipakai Tuhan. Yusuf dibuang oleh saudara-saudara sendiri, dijual jadi budak, difitnah, dipenjara. Kalau dia menyerah, selesai sudah hidupnya. Tapi dia tetap bertahan dan tetap setia. Dan akhirnya dia berkata, memang kamu merekakan yang jahat, tapi Tuhan merencanakannya untuk kebaikan. Artinya masalah bukan akhir, tapi bagian dari rencana Tuhan. Jadi banyak orang hari ini baru diperlakukan tidak adil sedikit, langsung kepahitan. Yusuf diperlakukan tidak adil bertahun-tahun, tapi tetap bertindak dan bertindak benar ya, dan tetap bertahan. Rasul Paulus juga begitu ya, menderita tapi bersukacita. Paulus dipenjara, dipukul, dianiaya, tapi dia berkata apa? Aku belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ini gila menurut dunia, ya enggak? Orang menderita tapi tetap bersyukur. Enggak benar menurut orang dunia. Ini gila. Jadi poinnya kita hari ini AC mati saja kita sudah mengeluh bersungut-sungut. Paulus di penjara malah menyanyi bagi Tuhan. Luar biasa ya. Jadi kesimpulannya Ayub itu lulus dalam penderitaan. Yusuf lulus dalam ketidakadilan. Paulus lulus dalam tekanan. Pertanyaan sekarang. Pertanyaannya ya. Pasti untuk kita masing-masing. Dengar baik-baik. Halo. Kita lulus atau terus mengeluh dan bersungut-sungut? Jadi saudara-saudara, teman yang terkasih, hidup ini bukan soal berapa banyak uang yang kita punya, berapa sukses kita terlihat, tapi soal apakah kita lulus dalam iman, ya. Apakah kita tetap percaya saat keadaan tidak baik-baik saja, karena orang gagal bukan karena masalah besar, tapi karena hati yang tidak mau dibentuk oleh Tuhan. Jadi pesan moralnya, setiap masalah adalah kelas pemuritan sebetulnya. Setiap tekanan adalah ujian. Dan setiap proses adalah cara Tuhan membentuk kita. So, jangan lari dari proses. Karena disitulah Tuhan sedang bekerja. Di closing statementnya, teman-teman, jangan salah mengerti. Hidup ini kita bukan sedang berjalan tanpa arah. Kita sedang ada di sekolah kehidupan. Dan ingat baik-baik, tidak ada satupun proses yang sia-sia bagi orang yang mau belajar bersama-sama Tuhan. Jadi pertanyaan sekarang, tolong jawab jujur baik-baik ya, renungkan jawaban Anda. Satu, apakah Anda selama ini belajar dari masalah atau malah menghindari masalah? Dua, apakah Anda masih sering bersungut-sungut saat keadaan tidak sesuai dengan harapan? Tiga, apakah Anda percaya Tuhan tetap bekerja dalam hal-hal kecil? Terakhir, empat, apakah Anda sedang bertumbuh atau justru stagnan dalam iman? Ya, tolong jawab dengan jujur dan renungkan jawaban Anda baik-baik ya. Life is not about comfort, but about transformation. Hidup bukan tentang kenyamanan, tapi tentang perubahan. God is more interested in your character than your comfort. Tuhan lebih peduli pada pembentukan karakter Anda daripada kenyamanan hidup Anda. Itu, mari kita tunduk kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami jika selama ini kami sering bersungut-sungut dan tidak mau belajar dari proses hidup kami. Ajari kami untuk percaya bahwa Engkau tidak pernah salah dalam mengatur setiap keadaan hidup kami. Bentuk hati kami, kuatkan iman kami, dan biarkan kami lulus dari setiap proses yang Engkau izinkan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Teman-teman, jika konten video ini, konten YouTube ini memberkati Anda, silakan
share kepada teman-teman yang lain, ke komunitas yang lain, agar orang banyak mengerti dan banyak orang yang mau masuk dalam kelas kehidupan. Ayo mikir, Tuhan Yesus memberkati. Amin.